Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Seriati Saragi dari kelas 12 ISO 4. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi, tokoh Alkitab yang berjuang demi demokrasi, dan keadaan gereja bila tidak ada demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara harafiah, demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. 2. Tokoh Alkitab mengenai demokrasi di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, terdapat kisah mengenai demokrasi yang tertulis di dalam Bilangan 27 ayat 1-11. Kisah ini menceritakan tentang putri-putri Zelafehat. Putri-putri Zelafehat adalah 5 perempuan dari seorang laki-laki bernama Zelafehat dari suku Manasye atau Yusuf. Kelima putri Zelafehat ini adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka berlima datang kepada Musa dan para pemimpin Israel lainnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan. Ayah mereka, Zelafehat, telah mati dan tidak meninggalkan anak laki-laki, sehingga namanya terancam terhapus di antara kaum kerabatnya, serta milik pusakanya akan beralih ke orang lain, bukan kepada anak perempuannya. Sebab pada masa itu, di antara bangsa Israel, orang yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki, maka namanya akan terhapus dan milik pusakanya atau tanah warisannya akan diberikan kepada orang lain, kerabat terdekatnya, sekalipun ia mempunyai anak perempuan. Jadi, anak-anak perempuan Zelafehat ini menuntut keadilan kepada Musa dan para pemimpin Israel. Mereka meminta agar milik pusaka ayah mereka atau tanah ayah mereka diberikan kepada mereka. Musa menyampaikan perkara ini ke hadapan Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaan putri-putri Zelafehat ini. Tuhan kemudian memberikan sebuah hukum bahwa jika seorang laki-laki Israel meninggal dengan tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan, maka milik pusakanya akan diberikan kepada anak perempuannya. Kecuali jika orang tersebut tidak mempunyai satu orang anak pun baik laki-laki maupun perempuan, maka barulah warisannya diberikan kepada kerabat terdekatnya, seperti saudara-saudaranya laki-laki atau saudara-saudara ayahnya. Peraturan yang Tuhan berikan kepada Musa ini kemudian menjadi ketetapan bagi orang Israel turun-temurun. Yang jelas memberi rasa keadilan bagi kaum perempuan. Jelas, kelima putri Zelafehat ini adalah para pejuang keadilan dan hak-hak perempuan. Demokrasi bukan hanya untuk kaum laki-laki, tetapi juga untuk kaum perempuan. Bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh kaum perempuan di Israel. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kisah mengenai demokrasi ini tertulis di dalam kitab Lukas 15 ayat 11-32 mengenai anak yang hilang. Allah tetap mencari manusia bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Selama beratus-ratus tahun setelahnya, Tuhan tetap mencari manusia bagaimanapun penolakan yang manusia berikan sebagai balasannya. Kerinduan Allah yang selalu ingin dekat dengan manusia ini juga sama halnya dengan pemerintah atau negara yang menerapkan demokrasi, agar negara sendiri dekat dengan rakyatnya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi manusia yang dikasihinya, bahkan setelah semua yang diterimanya. Di dalam kitab Lukas, terdapat sebuah kisah yang menggambarkan ayah yang selalu menantikan anak bungsunya untuk kembali ke rumah. Si anak bungsu itu datang kepada ayahnya, mencari dia hanya untuk meminta hak yang seharusnya diberikan kepadanya. Karena ayah penuh dengan kasih, maka diberikannya semua yang seharusnya menjadi kepunyaannya. Namun setelah itu, apa yang terjadi? Si anak pergi keluar dari rumah ayahnya untuk memanfaatkan hak yang diterimanya. Dia berfoya-foya menghabiskan seluruh hartanya dan melupakan bahwa ada seorang ayah yang begitu mengasihinya.
Singkat cerita, setelah hartanya habis, si anak kembali kepada ayahnya setelah semua kemalangan dan kegagalan yang ia alami. Di satu sisi, anak tersebut rindu untuk pulang, namun juga takut untuk diterima lagi oleh ayahnya. Namun, apa yang terjadi? Si ayah ternyata memberikan tangan yang terbuka kepada anaknya tersebut dan memberikan kenyamanan yang tidak ia terima di luar sana. Dalam kasus ini, anak tersebut adalah kita, manusia, dan ayah adalah Tuhan. Seringkali kita begitu licik memanfaatkan besarnya kasih Tuhan, dan setelah mendapatkan, kita akan pergi ke dunia dan meninggalkan Tuhan. Demokrasi adalah hak yang Tuhan kasih kepada manusia. Setelah banyaknya hal yang manusia inginkan dan tuntut kepada Tuhan untuk diberikan. Pada zaman dahulu, ketika manusia terjajah, manusia menginginkan kebebasan. Setelah kebebasan didapatkan, manusia ingin agar juga dapat mengatur suatu hal yang besar. Ketika semuanya tidak sesuai dengan keinginan manusia, manusia meninggalkannya dan meminta yang lain kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang akan terjadi bila di dalam gereja tidak ada demokrasi? Jika di dalam gereja tidak ada demokrasi, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, kekuasaan pemimpin gereja menjadi kekuasaan yang absolut. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat semua keputusan yang diambil oleh pemimpin gereja tersebut. Yang kedua, adanya ketidakadilan. Hal ini bisa saja terjadi karena jemaat tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pengambil keputusan, tidak memiliki hak demokrasi. Maka, bisa saja keputusan yang diambil oleh pemimpin gereja merupakan keputusan yang berat sebelah, menguntungkan pihak pemimpin dan merugikan jemaat gereja. 3. Renggangnya hubungan antara jemaat dengan pemimpin gereja. Hal ini terjadi karena para jemaat gereja yang tidak memiliki hak untuk berdemokrasi tentu akan kurang menyukai para pemimpin gereja yang memiliki kekuasaan penuh. Ini akan berdampak pada hubungan kedua pihak. Akan terjadi kerenggangan hubungan di dalam gereja. Yang keempat, terjadinya konflik di dalam gereja. Konflik bisa saja terjadi apabila tidak ada demokrasi di dalam gereja. Akan timbul perasaan tidak senang, marah, benci, atau bahkan dendam di dalam diri jemaat yang merasa dirugikan atas suatu keputusan yang diambil oleh pemimpin gereja. Tentu hal ini akan menimbulkan konflik. Tidak akan ada lagi rasa saling menghargai, tidak ada keadilan karena tidak ada demokrasi di dalam gereja. Gereja yang seharusnya menjadi tempat berkumpulnya saudara-saudara seiman untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, malah menjadi tempat terjadinya berbagai masalah, berkumpulnya kebencian dan amarah karena tidak ada demokrasi di dalamnya. Jadi, intinya, demokrasi di dalam gereja sangatlah diperlukan. Dengan berdemokrasi, maka keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak dan tercapailah keadilan serta ketentraman dalam gereja tersebut. Tidak hanya di gereja saja, demokrasi sangat diperlukan di setiap bidang kehidupan, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, bahkan di pemerintahan sekalipun. Demikian penjelasan saya mengenai demokrasi, pokok Alkitab mengenai demokrasi, dan keadaan gereja bila tidak ada demokrasi. Jika ada kesalahan di dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita, Tuhan memberkati.